Pemirsa, polisi telah menangkap 7 orang pelaku penyerangan Pasar Kutabumi, Tangerang. 3 diantaranya dijadikan tersangka. Mereka adalah preman bayaran menyerang pedagang di Pasar Kutabumi, Tangerang, Banten pada Minggu 24 September 2023 lalu. Satreskrim Polresta Tangerang telah menangkap 7 orang pelaku penyerangan yang diketahui merupakan anggota salah satu ormas di Banten. 3 dari 7 pelaku tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan pengrusakan. Kini polisi sedang mendalami temuan surat deklarasi pembentukan Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Rakyat Banten yang berisi gabungan beberapa ormas yang berkaitan dengan bentrokan tersebut. Ya Allah. Pemirsa, sekelompok orang menyerang, merusak, dan menjarah Pasar Kutabumi di Kabupaten Tangerang. Sekelompok orang yang diduga preman itu diduga sengaja diundang untuk mengintimidasi para pedagang Pasar Kutabumi karena mengandang revitalisasi. Betulkah akibat revitalisasi diadang, preman diundang? Inilah segmen Fact Check bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, suasana keramaian pasar kan aktivitas jual beli seketika berubah menjadi suasana mencekam. Sekelompok orang diduga preman menyerang para pedagang Pasar Kutabumi pada Minggu sore 24 September 2023. Tidak hanya menyerang, bahkan juga menganiaya dan menjarah kios-kios pedagang. Bentrok pun tak terelakkan hingga mengakibatkan 4 pedagang terluka. Pasca kejadian, Polresta Tangerang menangkap 7 orang anggota organisasi masyarakat atau ormas dan 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka penyerangan dan penganiayaan terhadap pedagang Pasar Kutabumi. Hingga saat ini 4 terduga pelaku masih berstatus saksi dan masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. 3 pelaku penyerangan dan penganiayaan pedagang Pasar Kutabumi berinisial H, N, dan C. Kita akan simak, ini adalah keterangan dari pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan polisi, H dan N ini punya peran yang sama, yakni menyerang dan juga menganiaya. Kemudian ada tersangka C yang punya peran sebagai perekrut dan pembagi uang. Dari keterangan pihak kepolisian ini kemudian muncul dugaan bahwa sekelompok orang itu sengaja direkrut dan dibayar untuk kepentingan tertentu. Dugaan ini juga sedang didalami oleh Polresta Tangerang dengan menyelidiki surat resmi Perumda Pasar NKR yang diduga berisi adanya permintaan pengerahan massa kepada 6 ormas. 6 ormas itu adalah BPPKB, PPBNI, Korcam Pendekar Banten, Pemuda Pancasila, Perwakilan Indonesia Timur Bersatu, dan Labbas. Gabungan ormas tersebut mengaku membentuk perkumpulan aliansi yang diberitakan Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Rakyat Banten yang baru dibentuk 12 hari sebelum aksi penyerangan, penganiayaan, dan penjarahan Pasar Kutabumi. Ini pernyataan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sigit Dani. Boleh kita kembali ke slide sebelumnya, teman-teman? Masih kita dalami terkait surat permohonan secara resmi dari Kepala Pasar Kutabumi kepada aliansi yang terbentuk 12 September itu. Dan ini isu atau aksi penyerangan, penganiayaan, dan penjarahan diduga dipicu karena rencana revitalisasi Pasar Kutabumi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Perumda Niagakerta Raharja yang berencana merevitalisasi Pasar Kutabumi. Rencana ini sudah bergulir sejak tahun 2019, namun masih ditolak oleh sejumlah pedagang. Ini adalah alasan mengapa pedagang menolak revitalisasi. Pertama, harga kios yang ditawarkan dinilai terlalu mahal bagi pedagang. Kemudian juga pedagang menilai kondisi Pasar Kutabumi masih layak sehingga tidak perlu direvitalisasi. Kasus serupa, penolakan revitalisasi pasar oleh para pedagang sebelumnya juga pernah terjadi. Ini diantaranya, pemirsa, Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana, kemudian Pasar Banjaran Kabupaten Bandung, dan juga Pasar Batuah di Kecamatan Banjarmasin Timur. Iya, pemirsa, polemik ini harus segera diselesaikan dengan membuka ruang dialog seluas-luasnya antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan juga tentunya pedagang. Mari kedepankan otak, bukan otot. Demikian segmen Fact Check dan kita akan bahas lebih dalam, mengetahui lebih jelas lagi terkait dengan kasus penyerangan preman ke Pasar Kutabumi. Kami sudah bergabung bersama dengan Kapolresta Tangerang, Kombes Sigit Dani Setiono. Selamat siang, Pak Sigit. Selamat siang, Mbak Eva. Iya, Pak Sigit, bagaimana hasil penyidikan terkini pihak kepolisian terkait dengan dugaan adanya permintaan pengerahan massa oleh pihak tertentu?
Ya, kami coba menjelaskan perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang saat ini dilakukan oleh Polresta Tangerang. Diawali dengan adanya 2 laporan polisi yang kami terima dari saksi korban di TKP, yaitu di Pasar Kutabumi. 2 laporan polisi ini, yang pertama adalah laporan polisi berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan atau pasal 170 KUHP. Dan yang kedua, laporan polisi tentang penghasutan atau pasal 160 KUHP. 1 hari setelah kejadian, kami berhasil mengamankan 7 orang yang diduga terlibat dalam bentrok Pasar Kutabumi, dan 3 dari 7 orang tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan atau pasal 170. Kemudian kami sampaikan di sini bahwa dalam 2 hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi lain yang akan memberikan keterangan, harapannya bisa memperjelas keterangan dari 7 saksi yang sebelumnya sudah kita periksa. Sementara 3 tersangka masih terus kita dalami berkaitan dengan rencana atau perencanaan kegiatan kejadian yang melibatkan ratusan orang ini, karena ada indikasi atau suasana sistematis yang terjadi dari kejadian peristiwa bentrokan ini. Oleh karenanya ada beberapa keterangan seperti keterkaitan antara surat, baik itu surat pendirian aliansi maupun surat permohonan pengamanan dari pihak pasar yang terus kami dalami apakah ini berkaitan langsung atau tidak langsung, dan juga adanya transaksi sejumlah dana yang diberikan untuk orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa bentrok tersebut. Demikian. Baik, soal dugaan adanya transaksi pemberian uang ya Pak, ini dari siapa kepada siapa saja tepatnya? Baik, jadi kami sampaikan bahwa transaksi ini terjadi beberapa hari sebelum kejadian tanggal 24 atau hari Minggu sore. Dari keterangan tersangka, 3 orang tersangka yang sudah kami periksa, mereka mendapatkan sejumlah uang yang diberikan oleh seseorang berinisial T yang kemudian nanti akan kami dalami lagi, memberikan sejumlah uang untuk digunakan sebagai bayaran bagi orang-orang yang nantinya akan direkrut. Masing-masing ormas kurang lebih berjumlah 50 orang, dan kemudian sudah diberikan pada beberapa hari sebelum kejadian. Kami luruskan juga bahwa aliansi ini tadi diresmikan atau dibentuk 3 hari sebelum kejadian, jadi bukan tanggal 12 September, tapi tanggal 21 September. Baik. Bersamaan dengan hari itu juga permohonan atau surat secara resmi permohonan dari PD Pasar untuk, mohon maaf, dari pihak pengelola pasar kepada aliansi itu juga dilayangkan kepada aliansi. Baik, kami koreksi, berarti ada surat ya 3 hari sebelum aksi bentrokan atau penyerangan yang terjadi. Pak, betulkah bahwa surat yang beredar ini atas nama Kepala Pasar Kutabumi yang ditujukan untuk aliansi yang baru terbentuk itu, dan juga adanya permintaan untuk ormas dalam hal agar pedagang itu mau direlokasi? Iya, kami coba jelaskan, Mbak Eva, bahwa surat tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. Artinya secara fisik surat itu masih kami upayakan, dan berkaitan dengan validitas informasi surat itu juga masih menjadi bagian dari penyelidikan kami. Namun dari keterangan tersangka dan juga saksi-saksi yang lain menyatakan bahwa betul memang ada surat tersebut, dan surat tersebutlah yang menjadi awal ide pergerakan dari kelompok massa di kejadian peristiwa di bentrokan tersebut. Demikian. Baik, hingga saat ini pendalaman masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan apakah betul karena revitalisasi yang diadang kemudian preman diundang. Terima kasih Kapolresta Tangerang Kombes Sigit Dani Setiono sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, usai jeda kami punya sejumlah informasi lain untuk Anda, termasuk informasi Presiden Joko Widodo yang merestui putra bungsu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.